Jadi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan dan mendalami, mengembangkan apa yang kita dapat di S1 dan S2 Al-Ahqaf, itu insya Allah kita bisa menghadapi hukum-hukum Islam kontemporer saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama mahasiswa S2 Al-Ahqaf dan memberi informasi tentang lebih fokusnya sih ke Al-Ahqaf dan S2 bersama Mas Azro. Gimana kabarnya Mas Azro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jenengan gimana Mas? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Kita mau nanya nih Mas tentang Al-Ahqaf. Nah, Al-Ahqaf sendiri itu kuliah yang seperti apa? Al-Ahqaf itu condongnya ke agama sih. Cuman fakultas lain selain agama juga banyak. Oh iya benar. Terus lokasinya ada di dua tempat. Ada di dua tempat. Di Kota Mukalla. Ada di Kota Mukalla. Ibu kota Provinsi Hadramawt. Nah itu. Ada juga di Kota Tarim. Nah, Kota Tarim itu dikhususkan untuk Fakultas Syariah. Fakultas S1 Syariah. dan S2. S1 dan S2. Sedangkan untuk fakultas-fakultas yang lain itu ada di pusat kampus di Kota Mukalla. Ada Fakultas Handasa, Fakultas Teknik, ada Fakultas Hasub, Komputer, bahasa Inggris juga. Fakultas Iktisad atau Ekonomi, dan masih banyak lagi. Itu pusatnya. Sebetulnya sangat islami sekali sih kampus ini. Soalnya rektornya juga ulama besar, Profesor Habib Abdullah Baharun. Terus di lingkungannya juga islami, yang sangat mendukung. Sangat mendukung. Tarim memang sangat terkenal ya. Begitu pula dengan Mukalla. Mukalla itu walaupun ibu kota provinsi ya, seperti Surabaya, tapi tingkat kereligiuitasnya itu sangat tinggi sekali. Kok sulit banget. Sangat tinggi sekali. Kita lihat di lingkungan kota itu, walaupun kota besar, tapi wanitanya pada bercadar. Kita lihat sendiri ya, Masya Allah. Memang bagaimana Hadramawt masih terjaga sholat jamaahnya, padahal di kota besar seperti itu. Sangat mendukung sekali, apalagi di Kota Tarim. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Memang fakultas syariah dan fakultas agama ditaruh di Tarim kan memang biar menyatu dengan lingkungannya. Kalau di fakultas Tarim ini apa saja? Kebanyakan fakultas syariah, cuman jurusannya nanti ada yang fokus syariah, fikih dan usul fikih, ada yang ke arah hadis. Oh itu yang baru ya? Yang baru. Itu tetap ada fikih dan usul, cuma ditambah ilmu hadis. Dan juga ada hukum, konun. Jurusan syariah dan hukum. Itu kira-kira berapa tahun Mas untuk jurusan syariah sendiri? S1 5 tahun. S1 5 tahun. 5 tahun. S1 5 tahun. Kalau mau bahas S2? S2 2 tahun. Cuman kalau di fakultas agama yang lain di Mukalla 4 tahun kan? Ada di Rosa Islamiyah itu 4 tahun. Tapi di Mukalla ya? Iya di Mukalla. Rosa Islamiyah, terus ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran juga insya Allah 4 tahun. 4 tahun. Cuman ajibnya itu tahun pertama langsung hafal Quran. Ya itu target sebuah 30 juz. Tantangan bagi jurusan yang baru. Nah, di tahun ini itu diwajibkan 1 tahun untuk hafal 30 juz, habis itu baru ke pelajaran lainnya. Dan termasuk masnya ini 1 tahun hafal Al-Quran. Saya 2, soalnya waktu itu konunnya masih 2. Di tahun ini masih 2 tahun. Ya, aturannya masih 2 tahunnya. Di tahun ini di angkatan kedua itu mulai 1 tahun. Dan Mas ini sudah tahun ketiga ya? Iya. Insya Allah tahun ketiga. Doanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi membahas S1, sekarang bahas S2-nya nih Mas. Jurusannya apa aja? Kalau S2 di Al-Ahqaf ya, kalau yang agama itu masih jurusan fikih dan usul fikih. Masih satu jurusan. Iya. Belum. Tapi saya dengar dari pihak kampus katanya mau menambahkan jurusan lain. Ada jurusan hukum. Konun iya. Mau dibuka hukum karena memang guru-guru di sini, dosen-dosen di sini banyak dokter-dokter hukum. Maka mau dibuka. Insya Allah tahun ini seperti ini. Tapi lebih fokusnya ke fikih dan usul fikih memang yang paling terkenal S2-nya. Iya. Di jurusan itu. Emang apa sih bedanya S2
Hadramaut S2 Al-Ahqaf ini dengan S2 yang lain? Kalau dibandingkan dengan negara lain atau di Indonesia, mungkin S2 di Al-Ahqaf itu ya mungkin banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya banyak sisi gitu. Oh iya. Kalau saya pengen menyebutkan kelebihan itu banyak sisi. Iya. Mungkin bisa dilihat dari lingkungannya pertama. Dari sisi lingkungan sangat mendukung di Kota Tarim. Kita bisa belajar di sambil S2 kita bisa belajar di Darul Mustafa sama Habib Umar, bisa di Tarim, bisa di Ma'had Al-Idrus, jurusan Qiraat. Di kanan kiri lingkungannya sangat mendukung sekali. Beda dengan itu faktor eksternalnya gitu. Eksternalnya bisa dibandingkan dengan, maaf ya, mungkin negara-negara lain mungkin tidak sereligius Kota Tarim mungkin. Iya, Kota Tarim kan memiliki poin bagus tersendiri. Kalau dalam sisi akademisnya, keilmuannya itu juga kalau menurut saya sangat menarik sekali S2 di sini. Karena kalau membahas tentang mata kuliah akademis ya, S2 tidak lepas dari S1-nya. Masih berkaitan. Istilahnya linier. S2 Al-Ahqaf yang saya jalani sekarang itu jurusan fikih dan usul fikih. Kalau ingin yang linier itu berarti ambil jurusan Fakultas Syariah di S1. Itu keistimewaannya itu bisa dilihat dari S1-nya, lalu bisa dilihat dari S2-nya. Masih nyambung. Dan Masya Allah, mungkin saya bisa cerita tentang mata kuliahnya ya sebentar. S1 dulu, S1 yang Fakultas Syariah yang saya jalani ya. Kalau yang fakultas lain saya kurang tahu, yang ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Yang saya jalani Fakultas Syariah itu sangat menarik kalau menurut saya. Jadi tahun pertama kalau fikih itu Yaqutun Nafis. Untuk apa? Untuk ancang-ancang dulu. Ancang-ancang dulu Yaqutun Nafis. Semester 2 langsung Minhaj. Benar. Minhaj kan termasuk kitab Imam Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i yang kuat tinggi, atau muktamad yang tinggi. Tinggi Minhaj. Setelah Minhaj jalan tahun kedua atau tahun ketiga ada fikih muqarron. Fikih perbandingan mazhab. Jadi udah fikih ditinggiin dibandingin dengan mazhab lain, ada perdebatannya juga. Ada juga fikih nawazil. Itu fikih kontemporer. Ada juga dhawabitul futyah, bagaimana kita berfatwa. Ada juga maqasid syariah. Ada juga ekonomi Islam juga ada. Itu padahal di Fakultas Syariah yang saya jalani ada pelajaran ekonomi Islam. Itu fikihnya. Usul fikihnya juga menarik juga. Pertama mungkin buat ancang-ancang ya. Semester 1 warokot kitab kecil. Atau kadang kitab diktat karangan Dr. Abdurrahman Segaf, Seun, Mufti Seun, guru kita juga. Setelah itu tahun kedua langsung ke Ghayatul Wusul. Ghayatul Wusul kan termasuk kitab yang usul fikih yang tinggi juga di kalangan. Itu Ghayatul Wusul. Setelah Ghayatul Wusul yang kitab tingginya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu usul fikihnya, lanjut ke usul fikih mazhab Hanafi. Itu ada Khulasatul Manar. Jadi nggak hanya Syafi'i doang, ini juga Hanafi juga pelajari. Setelah Hanafi ada juga Maliki, itu diambil dari pelajaran Takhrijul Furu' alal Usul. Setelah itu ada Muqarronah atau perbandingan mazhab usul fikih. Itu juga beberapa mazhab diperbandingkan komparatif gitu, usul fikih. Jadi cukup menarik sekali kalau itu kalau fikih dan usul fikih. Padahal Fakultas Syariah itu juga ada lughahnya juga. Nahwu. Ada nahwu, Ibnu Aqil, ada sorof, ada balaghah juga. Ada fikih lughah, sejarah-sejarah tentang pembentukan bahasa. Kalau tambahan-tambahan juga ada hadis ahkam, ada tafsir ayat ahkam, ada fikih sirah, ada faraid, ada ilmu mantek. Jadi komplit. S1 Al-Ahqaf yang 5 tahun itu sangat merangkul semuanya gitu. Hampir semua yang kita butuhkan untuk memahami hukum Islam. Kalau kata Habib Abdullah Baharun, rektor, itu kata beliau, lulusan Al-Ahqaf ini bisa ngajar seluruh mata pelajaran. Apapun itu. Ya meskipun kalau dia ditanyain sekilas dia belum tahu, mungkin dia sebelum mengajar bisa merojaah dulu lah, mutalaah dulu. Yang penting insya Allah bisa lah mengajar di mata pelajaran yang pernah diajarkan di Al-Ahqaf yang begitu komplit gitu loh, komplit banyak. Lah, S2 ini linear dengan
atau satu jalur dengan fakultas syariah itu. Yang pelajaran-pelajaran tadi itu. Pelajaran yang tadi itu fikihnya kuat, usul fikihnya kuat, maqasid syariah dan ekonomi Islam itu dilanjutkan ke S2. Dengan sistem yang lebih lebih kuat gitu. Kalau di S1 Ahqaf ini wajib talaqi. Kalau di kampus-kampus lain seperti Al-Azhar atau di negara-negara lain itu nggak wajib hadir. Oh iya, kita punya tahdir gitu ya. Iya, kalau di sini wajib absen. Wajib kalau ghaib atau ghaib absen 2 kali bisa nggak ikut ujian. Ketat sekali. Sedangkan ujian wajib gitu. Kalau nggak ujian bisa ngulang 1 tahun. 1 tahun bahkan DO gitu kan. Bahkan DO ya benar. Kalau di Al-Azhar setahu saya tidak wajib hadir ya. Wajibnya ujian kalau di Al-Ahqaf lulus. Iya, kalau di Al-Ahqaf wajib hadir, wajib ujian juga. Setelah itu baru sistemnya kan mengajar di kelas kalau S1. Kalau di S2 sistemnya niqash. Sistemnya berdebat. Jadi kalau pelajarannya fikih, fikih hadap Hanafi kita mempersiapkan tema, nanti di kelas kita diskusi modelnya. Jadi mahasiswa itu aktif berbicara dan aktif menulis. Pelajarannya juga banyak yang menarik, contoh ada qadaya fiqhiyah ma'asirah. Jadi kita menghadapi problematika fikih yang kontemporer. Ada juga maqasid syariah, ada juga tamwil islami juga ada, Islamic finance atau finansial. Itu juga termasuk ekonomi Islam. Jadi kita walaupun jurusan fikih dan usul fikih, tapi di situ juga membahas tentang S1-nya ada ekonomi Islam, ada fikih Islam. Di S2-nya juga ada tamwil finansial Islam gitu. Jadi pelajaran S1 dibawa di pelajaran S2. Ke S2 juga. Lebih itu yang luas lagi pembahasannya. Lebih luas lagi. Jadi kalau pengen tahu keistimewaan S2 Al-Ahqaf harus tahu S1-nya dulu. Iya benar. Baru linear ke S2 untuk mematangkan kembali. Seperti itu. Kalau kata dosen-dosen kami sih sebetulnya lulusan S1 atau S2 Al-Ahqaf yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah mereka pelajari di Al-Ahqaf itu bisa sekelas mufti, bukan kalau bisa mendalami dan mengembangkan karena alat-alat pengetahuan yang diwajibkan pada seorang mufti itu dipelajari di S1 dan S2 Al-Ahqaf. Masyaallah. Itu seperti itu. Dan dosen-dosen kami juga banyak yang setara mufti gitu kan. Di S1 juga ada Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Ba'udon. Itu tahu sendiri kan Syekh mufti besar di Tarim, dua Syekh yang paling faqih di kota Tarim itu ngajar di S1 Al-Ahqaf. Di S2 juga ada Dr. Habib Mustafa bin Smith, Dr. Habib Abdul Qadir Al-Aidrus dan itu para mufti-mufti muda kota Tarim. Ada juga Habib Abdurrahman As-Saggaf, itu mufti Sayun, itu ngajar kita semua. Jadi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan dan mendalami, mengembangkan apa yang kita dapat di S1 dan S2 Al-Ahqaf, itu insya Allah kita bisa menghadapi hukum-hukum Islam kontemporer saat ini di masa modernisasi ini gitu kan. Soalnya kan ada hukum Islam itu ini hukum masa lampau. Itu gimana sebagai kita mahasiswa yang dikira kiamat kan mempelajari ilmu-ilmu dulu gitu. Benar. Tapi ternyata Islam itu relevan untuk zaman dan lintas zaman, lintas negeri. Itu Islam kan relevan gitu. Benar. Dan kita diajarkan untuk bagaimana memahami hukum dan berfatwa dengan hukum Islam yang relevan itu. Yang relevan itu menghadapi di masa modernisasi. Modernisasi. Di masa modernisasi ini. Kira-kira kalau misalkan ada teman dari Indonesia nih kan nanya, emang S2 Al-Ahqaf tuh bisa enggak gitu loh dimasukin dari luar Al-Ahqaf? Kalau dilihat dari segi peraturannya itu bisa, sebetulnya bisa. Bisa diakses di Maktab Al-Ahqaf Indonesia. Itu juga ada kriterianya. Cuman dalam realitanya memang S2 Al-Ahqaf kan linearnya dengan fikih, usul fikih jurusannya atau syariah. Maka kampus di sini yang di Tarim itu ngasih peraturan S2 Al-Ahqaf hanya menerima mahasiswa yang jurusan fakultas syariah ketika S1-nya. Jadi masih linear itu. Itu. Terus
langsung masuk ke Dirosa S2. Iya. Tapi kalau untuk yang selain kampus Al-Ahqaf, yang Al-Ahqaf dan selain Al-Azhar, itu wajib tamhidi atau sekolah persiapan. Sekolah persiapan. Apalagi yang bukan jurusan syariah, itu harus masuk tamhidi. Jadi yang bisa masuk Dirosa atau studi S2 Al-Ahqaf itu yang lulusan Ahqaf sendiri atau lulusan Al-Azhar yang linier. Itu bisa. Kalau selain itu, kalau yang ditarim ya peraturan ditarim, itu harus tamhidi. Tamhidi setahun sekolah persiapan baru masuk ke studi S2. Berarti teman-teman Al-Azhar yang udah lulus kalau mau S2 di Ahqaf itu kemungkinan bisa gitu. Bisa. Kecuali kalau dari Indonesia, apalagi jurusannya selain syariah dan ini usul dan fikih itu tambah puyeng kayaknya. Kayaknya ya harus tamhidi dulu itu. Harus tamhidi. Cuman dalam peraturannya bisa. Itu kalau S2 ditarim. Kalau di S2 Gresik di Al-Ahqaf itu punya cabang istilahnya. Benar. Jadi Al-Ahqaf itu yang ditarim Yaman itu membuka cabang di Indonesia, berpusat di Gresik gitu, S2-nya. Itu secara garis besar itu memang hampir sama ya sistemnya. Mata pelajarnya juga hampir sama, cuman mereka menerima dari kampus lain tanpa harus tamhidi. Di Gresik itu ada teman saya lulusan Cianjur, lulusan Imam Syafi'i. Itu langsung masuk S2 tanpa harus tamhidi. Bisa. Tapi memang Syafi'i Cianjur kan memang juga kampus unggul ya, maksudnya guru dosen-dosennya juga dari luar. Hampir katanya ibarat Indonesia itu ibarat setara gitu kayak dengan Al-Ahqaf juga katanya. Mirip gitu. Sama-sama pakai minhaj. Seperti bahasa penyampaiannya juga bahasa Arab kan. Jadi untuk menangkap penjelasan dosen juga cepat tertangkap. Tapi kalau mungkin kampus Indonesia mungkin butuh dilatih lagi untuk mendengar kalam-kalam atau bahasa-bahasa Arab, listeningnya ya kadang orang bisa baca kitab kuning lancar tapi berhubung telinganya masih non Arab gitu. Telinganya masih non Arab ya. Benar. Kadang perlu diterjemahkan juga walaupun ibarat bahasa fusha tuh paham gitu. Cuma ketika yang ngomong orang Arab sendiri tuh kayak terlalu cepat atau apa tuh kayak dengan lahjahnya juga beda. Lahjahnya itu buat orang rumit. Ditarim itu qaf dari G. Al-Ahqaf dari Al-Ahqaf. As-Saqaf dari As-Saqaf. Jim jadi ya. Iya, jim jadi ya. Maujud jadi mauyud. Duyai. Dujaj. Ayam. Ya'yuy ma'yuy. Ya'jud ma'jud. Jadi emang itulah mungkin tantangan bagi teman-teman yang mau belajar di Yaman itu. Kadang permasalahannya emang bahasa. Tapi kalau bahasa kan bisa dilatih. Berbulan-bulan biasanya lama-kelamaan telinga kita jadi Arab sendiri. Dengar orang Arab bicara langsung paham. Awal-awal agak sulit. Kira-kira biaya pendidikan untuk S2 itu berapa? Di Al-Ahqaf itu sebetulnya dulu beasiswa ya. S1 beasiswa. Iya benar. Tapi sekarang beasiswanya parsial. Jadi yang studinya gratis, cuman asramanya ditanggung sendiri sama makan. Nah itu S1. Kalau S2 itu kalau menurut saya lebih ke non beasiswa. Karena masuknya juga bayar sebesar $2.000. Itu biaya masuk. $2.000 itu sekitar 30 juta ya. 28 juta sekitar 29 juta. Iya. Itu untuk biayanya. Nanti di sini juga untuk asrama dan makan juga bayar per bulan. Pakainya rupiah. 600.000. Oh, sama. 500.000, cuman bulan ini 600.000. Ya relatif murah lah. Iya. Murah banget malah. Jangan satu bulan 500.000 atau 600.000. Ya kalau dibandingkan S2-nya mau di Ayunda. Mau di Ayunda itu saya lihat di berita di Stanford University itu 1 tahunnya 1 miliar. Jauh banget. Insyaallah. Karena kita juga murah. Kuliah di luar negeri. Ya walaupun fasilitasnya jelas beda.
Sini fasilitasnya apa adanya. Nggak, kadang kita lupa kalau kita lagi di luar negeri. Kirain di rumah. Enggak, karena emang aku kan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi tiap hari ketemu orang Indonesia, ngobrol pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang lupa gitu. Kalau udah di kamar tuh lupa. Iya. Di Tarim juga banyak orang-orang Indonesia. Iya, benar. Di lembaga lain orang Indonesia banyak. Bahkan warung-warung yang masakan Indonesia juga banyak. Udah kayak negara sendiri. Ini Indonesia cabang Yaman. Kalau mungkin pesan nih buat teman-teman yang mau S2 di Tarim atau S2 di Al-Ahqaf lah. Pesannya ya tadi yang jurusan linear masih ada kemungkinan bisa masuk S2 Al-Ahqaf. Tapi kalau mungkin teman-teman masih aliyah atau masih belum kuliah, lebih baik kalau rekomendasi saya masuk S1 Al-Ahqaf. Masuk S1 Al-Ahqaf. Setelah S1 lanjut S2. Itu. Kalau pesan saya itu lebih lebih munasib, lebih cocok, biar lebih mudah juga dalam belajarnya. Soalnya kalau di Indonesia belajarnya emang, walaupun kadang ada sih kan orang teman Indonesia nih, dia jurusannya bahasa Arab, jadi ngerasa mumpuni gitu. Wah, kayaknya mumpuni nih. Tapi kan dia itu balik laginya, kadang bahasa Arab kita tuh beda gitu. Iya, kita bisa berbicara, cuman kadang lesan kita sudah Arab nih, cuman kuping kita nih masih non Arab. Iya. Ajam. Terus sebetulnya belajar dimanapun sama saja sih maksudnya. Iya. Namanya ilmu kan ya, dapat dimanapun. Kalau memang S2 Al-Ahqaf pengen ke S2 Al-Ahqaf tapi belum bisa, ya S2 tempat lain juga bisa kan. Sama-sama ilmu ya. Iya, benar. Ilmu Allah itu luas. Nggak terbatas gitu, maksudnya ya tapi kadang orang kesini tuh emang dilihat dari tarimnya, pengen gitu belajar di Tarim gitu, atau mereka udah berumur tapi udah S1 akhirnya mau S2 juga kan kadang, jadi mau ngambil akademi juga gitu. Mungkin ini informasi yang bisa kita sajikan kepada teman-teman yang mau belajar di sini dari S1 maupun S2 tentang Al-Ahqaf Yaman. Mungkin ada tambahan? Ya, aslinya panjang. Aslinya panjang ya. Selesai aja lah. Ya udah. Kalau pengen ngobrol ngopi-ngopi di dunia nyata, insya Allah. Jadi kalau mau tanya-tanya lebihnya langsung aja ke Instagram beliau, ntar ada namanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai video terakhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share kepada teman-teman yang mau tahu tentang informasi Al-Ahqaf. Syukron, ma'asalamah.